Assalamualaikum Sobat Pena Islam, pada kesempatan kali ini kita mengisahkan karomah Abu Ishaq Lamkawe. Namun sebelum kita memulainya, mari kita bantu channel Pena Islam ini dalam membagikan syiar Islam, yaitu kisah para wali Allah, dengan cara sobat menekan tombol subscribe agar sobat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Bagi yang udah subscribe, semoga selamat dunia akhirat, dikarunia anak yang soleh dan soleha, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sobat Pena Islam, salah seorang ulama harismatik dan sepuh yang diberi umur panjang beliau adalah Abu Ishaq Lamkawe, pimpinan Dayah Baldatul Mubarakah Gampong Kandang Kecamatan Kembang Tanjung, Pidi, Aceh. Abu sering disapa Abu Lamkawe atau masyarakat menyebutkan dengan sebutan Langkawi yang merupakan desa di kawasan Kembang Tanjung. Abu Langkawe merupakan sosok ulama tawaduk yang jarang kita temui di akhir zaman ini. Setiap halakoh pengajian dan dakwah Abu tidak lupa menjelaskan kiprah dan kebaikan seseorang termasuk muridnya. Abu kutakrung dalam pandangannya sosok waliullah. Bukankah yang kenal wali itu sang wali juga? Banyak karamah dan kemuliaan yang memang sedikit orang yang mengetahuinya. Salah satunya pernah sewaktu saat beliau berdakwah dalam besar Islam, semisal dakwah Maulid Nabi di kawasan di daerah Pidi. Tidak kita sebutkan lokasinya, dan satu hal yang harus digarisbawahi bahwa rekomendasi Abu Langkawi berdakwah dulu waktu di Dayah Mudi Masjid Raya merupakan rekomendasi Allahyarham Waliullah Abon Aziz Samalanga. Saat Abu Langkawi berdakwah, entah bagaimana banyak masyarakat yang pulang dan membelakangi serta meninggalkan tempat tersebut. Mungkin tidak ada lelucon dan selingan seperti kebanyakan pendakwah zaman now. Padahal kalau kita telusuri isi dakwah Abu Langkawe sejak awal berdakwah 4 jam lebih mengupas isi dakwah, bahkan lebih tidak ada masyarakat yang meninggalkan halakoh Abu berdakwah seperti halnya kasus di daerah tersebut. Pernah juga diceritakan oleh Abu Mudi, berjam-jam Abu berdakwah sejak lewat Isya, hingga mendekati waktu sepertiga malam lebih. Namun beda hal dengan masyarakat yang berada di tempat Abu Ishaq berdakwah hilang tanpa meninggalkan jejak, padahal durasi dakwah Abu sejak ini dan saat itu sekitar 1 jam lebih. Tapi masyarakat di sana menyisakan Abu Ishaq Langkawi dengan beberapa pengurus saja. Abu tetap semangat berdakwah dan menyampaikan kajiannya. Sobat Pena Islam, singkat cerita pasca kejadian itu, setiap ada kegiatan dakwah Islamiyah selalu ada saja halangannya, sepertinya hujan deras yang berakhir gagal acaranya, dan ini berlangsung hingga beberapa tahun. Akhirnya salah seorang tokoh agamawan setempat pada masa itu mencoba untuk mencari penyebabnya. Akhirnya mereka mencoba mengingat apa kesalahannya sehingga selalu ditimpa musibah yang demikian. Tokoh setempat berkesimpulan dan mengingat kembali kejadian yang pernah menimpa Abu Langkawi. Setelah duduk dan bermusyawarah, mereka secara berjamaah mencoba menemui Abu Ishaq di kediamanannya Dayah Baldatul Mubarakah Kembang Tanjung. Rombongan tersebut menjelaskan perihal dan kejadian serta fenomena yang dialami pasca Abu dakwah di sana. Mereka meminta maaf atas kejadian tersebut, padahal Abu tidak pernah terbayangkan dan ini bukan suatu masalah dan problem untuk sekali Al-Mukarram. Rombongan itu pun pamit setelah meminta maaf dan mendengar petua Abu. Selanjutnya beberapa waktu setelah itu kejadian serupa yang pernah dialami tidak lagi terulang. Apakah ini merupakan karamah, kemuliaan, ataupun tidak terserah penonton untuk menjawabnya, dan ini merupakan salah satu kemuliaan Allah yang diberikan kepada hambanya, terlebih guru dari para ulama. Sobat Pena Islam, itulah kisah karomah Abu Ishaq Lamkawe. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalam.